Selamat datang di channel Alur Film. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Melihat ini, Nangong Sier buru-buru menjelaskan kepada Mowen. Karena Subayi memiliki dupa tulang tidur di alam awan Tian Xiao terakhir kali, setiap kali dia jatuh ke dalam mimpi, dia akan melihat orang yang sama. Orang itu mengaku jadilah pengunjung dari Yingzhou, dari Xianshan. Seperti apa dia? Mowen tampak serius. Dia terlihat sangat lembut, sangat halus sehingga dia bahkan tidak bisa membedakan antara pria dan wanita, dan dia tidak bisa membedakan usianya. Dia terlihat sangat muda sehingga dia setua saya, dan sangat tua. Begitu tua sehingga dia telah melihat perubahan ratusan tahun, kata Subayi. Itu benar, itu dia, kata Mowen dengan sungguh-sungguh. Siapa dia? Subayi bertanya dengan bingung. Dia adalah penguasa Yingzhou, Lu Xuansui. Mowen menghela nafas ringan, dia adalah orang paling menakutkan yang pernah saya lihat. Subayi bahkan lebih bingung, apa Yingzhou, apa Lu Xuansui, yang belum pernah saya dengar. Ya, kakak senior, apakah Anda pernah mendengarnya? Nangong Sier menjawab, saya juga mendengarnya untuk pertama kalinya kemarin. Petik 2. Mowen menyesap. Teh. Oke, Nangong Sier mengangguk. Kuil Sanglin. Ning Qingcheng berjalan keluar dari kolam obat, mengenakan kemeja tipis, dan berjalan ke depan aula, di mana tirai manik-manik hijau muda digantung di luar tirai manik-manik. Seorang pria berpakaian putih sedang duduk di sana minum teh. Aku tidak menyangka kamu akan melewatkan waktu. Ning Qingcheng duduk dan mengambil teh panas di tangannya. Saya tidak menyangka Tuan Konfusianisme akan rela menyerahkan nyawanya untuk mereka. Saya ceroboh, jawab Bai Jile. Saya mendengar bahwa lelaki tua itu memimpin seseorang untuk mengepung kota. Dia dan Mowen memiliki perseteruan berdarah, dan dia memang akan mencoba yang terbaik, tetapi untuk membunuh Mowen, mengandalkan dia tidak cukup, kata Ning Qingcheng ringan. Mowen tidak begitu penting apakah akan membunuh atau tidak. Setidaknya sekarang, 4 keluarga besar dan rumah Deir semua mengincar Subayi. Mereka pasti akan mencoba yang terbaik untuk menangkap Subayi. Bai Jile meletakkan cangkir teh di dalamnya, tangannya. Janji yang kamu berikan sangat menggoda, tapi kurasa jika mereka menangkap Subayi, mereka pasti akan membawanya pergi daripada menyerahkannya kepada kita. Ning Qingcheng berkata dengan cemas. Jangan khawatir, jika ada waktu seperti itu, aku akan turun gunung lagi. Bai Jile menundukkan kepalanya. Kota iblis dulunya adalah kota militer, yang mudah dipertahankan dan sulit diserang. Jika Mowen memutuskan untuk meninggalkan kota, maka mereka bisa mempertahankannya untuk waktu yang lama. Selama ini, jika Sue Gong, Tian Shifu, dan Jiancheng menyerang, itu akan sangat merepotkan. Anda tahu, saya tidak punya banyak kesabaran sekarang, kata Ning Qingcheng dengan suara yang dalam. Tuan Istana, kamu salah. Kami tidak pernah berencana untuk menyerang kota. Mereka akan keluar dari kota itu sendiri. Terutama Subayi. Dia akan mencoba yang terbaik untuk keluar dari kota dan kemudian bergegas ke Sanglin Tiangong. Bai Jile tersenyum ringan, sedikit. Ning Qingcheng mengerutkan kening, mengapa? Saya tidak tahu kapan salju pertama di Gunung Weilong akan turun tahun ini. Bai Jile mengambil cangkir teh, meniup panasnya, dan mengatakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Ning Qingcheng menyesap teh dan tidak berbicara. Darah menyembur keluar dan jatuh di salju putih, indah seperti bunga. Bai Jile berdiri. Ketika salju pertama turun di Gunung Weilong, Xie Kanhua, seorang pengkhianat dari Sanglin Tiangong, akan dieksekusi. Berita ini sudah saya kirim, seseorang ke kota iblis, dan aku akan berada di sana dalam waktu sekitar 7 hari. Ning Qingcheng menghela nafas pelan. Terima kasih Kanhua pernah menjadi teman kita. Itu temanmu, Tuan Istana, bukan milikku. Bai Jile berjalan keluar rumah. Saya tidak punya teman. Ning Qingcheng menyesap teh panas dan sepertinya berkata pada dirinya sendiri, kapan menurutmu dia berencana untuk membunuhku? Seorang pria keluar dari sudut, kepada Ning Qingcheng dan berkata, Tuan Istana terlalu banyak berpikir. Muridku berpikir bahwa Tuan Bai tidak memiliki niat jahat.
Selama bertahun-tahun, Sanglin Tiangong secara bertahap menjadi sepotong pasir, dan tidak ada lagi momentum mendominasi sungai dan danau. Saya menyalahkan ketidakmampuan saya, dan Bai Jile mengambil alih Sanglin Tiangong atas nama saya. Saya selalu merasakan itu. Dia bisa melakukan yang lebih baik, atau bahkan menggantinya secara langsung. Tetapi dia selalu menjalankan perintah saya, tidak bertanya tentang sisanya, dan bahkan melihat penurunan Sanglin Tiangong dengan acuh tak acuh. Ning Qingcheng menggelengkan kepalanya dan berkata, bahkan, saya sudah mempersiapkan dia untuk membawa pedangnya. Dia siap untuk memaksa saya untuk menyerah, tapi dia selalu hormat dan acuh tak acuh seperti sebelumnya, dan sepertinya tidak tertarik pada segalanya. Petik 2. Pemuda itu menundukkan kepalanya dan berkata, sejak pertama kali aku melihat Tuan Tanah, dia sudah seperti ini. Orangnya, apa yang kamu minta darinya? Ning Qingcheng bertanya. Pemuda itu menggelengkan kepalanya. Dia menginginkan kekacauan. Ning Qingcheng berkata dengan lembut, seolah berkata pada dirinya sendiri, setiap keputusan yang dia buat membuat segalanya menjadi lebih kacau. Sanglin Tiangong, penjara terpencil. Seorang biksu masuk dan berkata, terima kasih Kan Hua, terima kasih Kan Hua, saya di sini. Xie Kan Hua membuka matanya, menguap, dan memarahi sambil tersenyum, tidak peduli seberapa besar atau kecil, panggil saya Tuan Tanah. Kamu bukan Tuan Tanah. Biksu itu berjalan di depan Xie Kan Hua, mengeluarkan selembar kertas dan melemparkannya ke depan Xie Kan Hua. 3 sesi pengadilan hukum pidana. Kamu sekarang berkolusi dengan iblis. Kultus untuk mencuri harta karun. Pengkhianat besar geng akan segera dibunuh. Xie Kan Hua menggosok matanya dan melihat kata-kata di kertas ketika Gunung Weilong jatuh untuk salju pertama tahun ini. Penjahat pengadilan tidak semuanya keras kepala. Apakah itu biksu tua? Kenapa hari-hari pembunuhan dan pemetikan menjadi begitu indah sekarang? Pengadilan pidana telah meminta beberapa bulan bahwa Anda tidak yakin tentang kesalahan Anda. Ini adalah Bai Jile yang langsung membawa putusan ke pengadilan pidana dan meminta yang pertama untuk menyegelnya secara langsung. Ya, dia membawa semua murid gedung impian mabuk Fuseng. Yang pertama tidak dicap, pengadilan hukum pidana akan pergi hari ini. Beku itu tersenyum. Kapan kamu kembali? Saya mendengar bahwa kamu telah diusir dari gunung sejak lama. Xie Kan Hua tampaknya tidak terlalu tertarik dengan kalimat itu, dengan tatapan malas. Mungkin ada gerakan besar di Sanglin Tiangong baru-baru ini. Sebagai murid terbaik dari generasi ini di pengadilan hukum pidana, tentu saja saya dipanggil kembali. Saya dikirim untuk bertarung dengan putri dan murid Anda sebelumnya. Saya mengatakan bahwa saya adalah milik saya sendiri. Mereka tidak percaya, dan mereka mengambil keterampilan saya. Beku itu berbaring di tempat, sungguh menyedihkan. Jadi, turun gunung lagi. Temui murid saya dan putri saya. Dan beritahu mereka, ini berita itu palsu dan membohongi mereka. Xie Kan Hua segera mulai mencari sesuatu di tubuhnya. Aku akan mencarikanmu token. Jika mereka tidak datang, kamu akan dibunuh. Biksu itu berkata dengan tenang. Xie Kan Hua mencari untuk waktu yang lama, dan menemukan bahwa dia kosong dan tidak punya apa-apa. Akhirnya, dia punya ide, melepas sepatu di kaki kanannya, dan meletakkannya di depan biksu. Ini sepatu yang Subayi menyulam untuk saya secara pribadi saat itu, dan Anda akan bersama saya. Dia berkata, guru baik-baik saja, guru memiliki caranya sendiri untuk melarikan diri. Petik 2. Biksu itu menutup hidungnya. Bisakah Anda lebih normal? Untuk membalas kebaikanmu. Ketika aku masih kecil, aku membawamu keluar dari Qingming Yuan. Hanya untuk membiarkanmu menjawabku suatu hari nanti. Desak Xie Kan Hua. Saya telah mengubah nama dharma saya. Beku itu mengambil sepasang sepatu dan memasukkannya ke dalam lengan bajunya dengan sedikit jijik. Saya sekarang disebut, meribut, bukan meribut. Bagaimana mungkin ada dharma 5 karakter? Nama, Xie Kan Hua tercengang. Bagaimana orang bisa mengambil sepatu bau sebagai tanda? Diam-diam bangkit dan pergi. Apa? Subayi melompat kaget setelah mendengar deskripsi Nangong Sier di kota iblis. Tianmen Shengzong datang untuk membantu aliansi Weilong saat itu.
Lalu mengapa seluruh keluarga pada akhirnya dihancurkan, dan iblis ditinggalkan? Nama Zong. Ketika para pengunjung dari Yingzhou dipukul mundur, Su Han tewas dalam pertempuran, dan Xianshan menghilang di pantai Laut Cina Selatan. Tetapi sebuah buku rahasia tertinggal. Sebut saja kitab keabadian. Rahasia ini buku ada di tubuh Nangong Yunhuo. Mo Wen berkata perlahan. Ning Qingcheng, penjabat kepala istana Sanglin Tiangong, memintanya, tetapi Nangong Yunhuo tidak memberikannya. Ingin membunuh orang. Mata Su Baiyi melebar. Sepertinya ini di permukaan, tetapi sebenarnya jauh dari sesederhana itu. Nangong Yunhuo dan Su Han adalah teman baik, tetapi mereka bukan teman baik Sanglin Tiangong, dan pertempuran melawan Yingzhou membuat Ning Qingcheng melihat sekte Tianmen. Kuat jika Tianmen Shengzong pergi sekarang, dan memegang buku rahasia yang ditinggalkan oleh Yingzhou di tangannya, maka Sanglin Tiangong yang kehilangan Su Han dan Xie Kanhua tidak akan bisa lagi mengamankan posisi nomor 1 di dunia. Mo Wenwita menghela nafas ringan, dan 3 faksi utama rumah Deis bahkan lebih takut pada faksi Yun Huang yang dipisahkan oleh sungai. Lalu mengapa sekte Tianmen tidak mau mengeluarkan buku rahasia? Nangong Xier tiba-tiba bertanya, mungkinkah pamanku benar-benar egois? Nangong Yunhuo berkata bahwa ada pengkhianat di Sanglin Tiangong, dan pengkhianat itu membunuh Su Han. Mo Wen berkata pelan. Ning Qingcheng, Su Baiyi dan Nangong Xier berkata serempak. Mo Wen tersenyum dan berkata, reaksi semua orang sama. Karena ketika Su Han meninggal, Ning Qingcheng menjadi penjabat penguasa istana, dan dia adalah penerima manfaat terbesar. Meskipun Nangong Yunhuo meninggal, dia tidak mengatakan siapa yang dia pikir pengkhianat itu. Tetapi bahkan Ning Qingcheng sendiri merasa bahwa Nangong Yunhuo sedang membicarakannya. Jadi Ning Qingcheng memulai pertempuran lain di pantai Laut Cina Selatan dengan alasan bahwa Tianmen Shengzong ingin memonopoli buku keabadian dan mencaplok faksi lain. Pertempuran ini telah menyebabkan seluruh sekte Tianmen berantakan. Aku masih punya pertanyaan. Su Baiyi mengerutkan kening, lalu mengapa Nangong Yunhuo tidak menghancurkan buku rahasia itu? Dalam hal ini, itu tidak akan berakhir dengan perang salib. Karena pengunjung dari Yingzhou tidak mati, mereka pergi begitu saja. Mereka mengklaim bahwa mereka akan segera kembali. Dan pada saat itu, tanpa Su Han, akan sulit bagi sage Konfusianisme dan Taois untuk bertarung dengan seluruh kekuatan mereka. Apa yang kita andalkan untuk bertarung lagi? Mo Wen mengetuk meja dengan ringan dengan jarinya. Mungkin ada cara untuk mengolah buku abadi. Su Baiyi mengangguk, tetapi masih mengerutkan kening, seolah masih ada banyak keraguan yang tersisa, belum terpecahkan. Kamu masih punya banyak pertanyaan. Mo Wen bisa melihat keraguannya. Su Baiyi dan Nangong Xier saling memandang, memang ada banyak hal yang tidak aku mengerti. Hanya ada satu orang di dunia yang tahu segalanya. Mo Wen tersenyum. Siapa? Su Baiyi dan Nangong Xier bertanya pada saat yang sama. Terima kasih Kanhua. Mo Wen berkata dengan ringan. Xie Kanhua mengikuti Su Han sepanjang waktu, berkelahi beberapa kali dengan pengunjung dari Yingzhou, dan memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Nangong Yunhuo. Banyak orang mengira dia bersama Su Han. Han mati bersama. Tetapi dia selamat dan mencuri paruh pertama buku abadi. Jadi kurasa dialah yang mengetahui seluruh kebenaran. Su Baiyi menggaruk kepalanya. Tapi tuanku tidak punya apa-apa. Saya katakan bahwa Anda mengajari saya seni bela diri yang jahat tanpa persetujuanku. Dan aku sekarang berlarian. Dia tidak mengatakannya. Dan ada alasan mengapa dia tidak mengatakannya, kata Mo Wen perlahan. Lupakan saja. Ketika kamu melihatnya, kamu harus bertanya dengan jelas padanya. Tetapi setidaknya kamu mendapat jawaban. Kakak senior, semua ini adalah hantu Ning Qingcheng. Setelah kita menyelamatkan guru dan mengalahkan Ning Qingcheng, kita harus pergi ke Lin Tiangong. Berikan dunia penjelasan. Mo Wen menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Su Baiyi, sebenarnya, setelah berbicara begitu lama, kamu tidak menyadari masalah. Su Baiyi tampak kosong, apa masalahnya? Ning Qingcheng sejauh ini, dia hanya penjabat penguasa istana Sanglin Tiangong, tahukah kamu mengapa? Mo Wen tersenyum dan menatap Su Baiyi. Su Baiyi menggelengkan kepalanya dan berkata, karena dia terluka oleh kakak laki-laki kedua,
dia belum bisa berbelok lurus. Hahaha, saya tidak tahu bagaimana Xie Kanhua mengajari Anda magang ini. Anda terkadang sangat pintar dan terkadang sangat bodoh. Mo Wen memandang Nangong Xier, apakah Nona Nangong tahu? Nangong Xier menjawab, itu karena Sang Lin Tiangong adalah geng yang didirikan dengan mengandalkan Gunung Weilong. Gunung Weilong milik keluarga Su. Pada prinsipnya, penguasa Sang Lin Tiangong adalah kepala keluarga Su. Hanya sekarang bakat keluarga Su telah layu. Keluarga utama Su Han tidak memiliki anak, dan murid cabang nyaris tidak mengendalikan bisnis keluarga penambangan emas Gunung Weilong, sehingga posisi penguasa istana hanya bisa dipegang oleh Ning Qingcheng. Petik 2. Oh, jadi begitu. Setelah sekian lama, ternyata Sang Lin Tiangong adalah sekte keluarga. Su Baiyi tiba-tiba menyadari. Mo Wen memandang Su Baiyi, memiringkan kepalanya dan mengerutkan kening. Su Baiyi juga memandang Mo Wen, memiringkan kepalanya, dan tampak kosong. Siapa nama keluargamu? Mo Wen tidak berdaya dan hanya bisa memanggil. Nama keluarga saya adalah Su. Su Baiyi menjawab. Su yang mana? Mo Wen bertanya lagi. Su Baiyi mengerutkan kening, lalu membuka mulutnya sedikit, jadi aku. Ya, akhirnya kamu mengerti. Mo Wen tersenyum dan berkata, kamu adalah kepala keluarga Su di Gunung Weilong, dan Grandmaster yang sah dari Sang Lin Tiangong. Di depanmu, Ning Qingcheng hanyalah bawahan dari deputi, kepala. Su Baiyi berdiri dan menunjuk keluar, tetapi orang-orang dari Sang Lin Tiangong ada di luar, menatapku. Karena kamu tidak dapat membuktikan identitasmu. Mo Wen tersenyum. Kamu harus pergi ke Weilong Gunung. Tes darah. Su Baiyi bertanya dengan bingung. Mo Wen menghela nafas tak berdaya. Bunuh Ning Qingcheng ke tanah. Su Baiyi mengangkat bahu. Jadi saya masih harus mengalahkan Ning Qingcheng ke tanah. Mo Wen berdiri. Cerita berakhir di sini dulu. Kembali dan pikirkan tentang hati-hati. Jika Anda memiliki hal lain untuk ditanyakan, datang dan tanyakan saya kapan saja. Anda adalah tamu dari jauh, jangan memikirkan musuh yang kuat di luar. Santai, hanya berkeliaran di sekitar kota. Saya kota iblis jangan berkomunikasi dengan dunia luar sama sekali. Dan tidak ada bedanya apakah akan menyegel kota atau tidak. Su Baiyi segera mengangkat tangannya. Tuan kota, saya punya satu pertanyaan terakhir. Katakan padaku. Petik 2. Bagaimana Anda menyimpan buku rahasia? Ya, bukan pengunjung dari Yingzhou yang sengaja tinggal. Mungkinkah itu jebakan? Dengan sengaja membiarkan faksi-faksi besar saling membunuh. Seorang gadis yang turun dari Yingzhou. Kenapa tidak? Bukankah itu pengunjung dari Yingzhou? Tidak, gadis ini berbeda. Dia baik dan cantik. Menurut saya, dia adalah peri yang sebenarnya. Hahaha. Saya tidak tahu bagaimana Xie Kanhua mengajari Anda magang ini. Anda terkadang sangat pintar dan terkadang sangat bodoh. Mo Wen memandang Nangong Xier, apakah Nona Nangong tahu? Nangong Xier menjawab, itu karena Sang Lin Tiangong adalah geng yang didirikan dengan mengandalkan Gunung Weilong. Gunung Weilong milik keluarga Su. Pada prinsipnya, penguasa Sang Lin Tiangong adalah kepala keluarga Su. Hanya sekarang bakat keluarga Su telah layu. Keluarga utama Su Han tidak memiliki anak, dan murid cabang nyaris tidak mengendalikan bisnis keluarga penambangan emas Gunung Weilong, sehingga posisi penguasa istana hanya bisa dipegang oleh Ning Qingcheng. Petik 2. Oh, jadi begitu. Setelah sekian lama, ternyata Sang Lin Tiangong adalah sekte keluarga. Su Baiyi tiba-tiba menyadari. Mo Wen memandang Su Baiyi, memiringkan kepalanya dan mengerutkan kening. Su Baiyi juga memandang Mo Wen, memiringkan kepalanya, dan tampak kosong. Siapa nama keluargamu? Mo Wen tidak berdaya dan hanya bisa memanggil. Nama keluarga saya adalah Su. Su Baiyi menjawab. Su yang mana? Mo Wen bertanya lagi. Su Baiyi mengerutkan kening, lalu membuka mulutnya sedikit, jadi aku. Ya, akhirnya kamu mengerti. Mo Wen tersenyum dan berkata, kamu adalah kepala keluarga Su di Gunung Weilong, dan Grandmaster yang sah dari Sang Lin Tiangong. Di depanmu, Ning Qingcheng hanyalah bawahan dari deputi, kepala. Su Baiyi berdiri dan menunjuk keluar, tetapi orang-orang dari Sang Lin Tiangong ada di luar, menatapku. Karena kamu tidak dapat membuktikan identitasmu. Mo Wen tersenyum.
kamu harus pergi ke Weilong Gunung. Tes darah. Su Baiyi bertanya dengan bingung. Mo Wen menghela nafas tak berdaya. Bunuh Ning Qingcheng ke tanah. Su Baiyi mengangkat bahu. Jadi saya masih harus mengalahkan Ning Qingcheng ke tanah. Mo Wen berdiri. Cerita berakhir di sini dulu, kembali dan pikirkan tentang hati-hati. Jika Anda memiliki hal lain untuk ditanyakan, datang dan tanyakan saya kapan saja. Anda adalah tamu dari jauh, jangan memikirkan musuh yang kuat di luar. Santai, hanya berkeliaran di sekitar kota. Saya kota iblis jangan berkomunikasi dengan dunia luar sama sekali. Dan tidak ada bedanya apakah akan menyegel kota atau tidak. Su Baiyi segera mengangkat tangannya. Tuan kota, saya punya satu pertanyaan terakhir. Katakan padaku. Petik 2. Bagaimana Anda menyimpan buku rahasia? Ya, bukan pengunjung dari Yingzhou yang sengaja tinggal. Mungkinkah itu jebakan? Dengan sengaja membiarkan faksi-faksi besar saling membunuh. Seorang gadis yang turun dari Yingzhou. Kenapa tidak? Bukankah itu pengunjung dari Yingzhou? Tidak, gadis ini berbeda. Dia baik dan cantik. Menurut saya, dia adalah peri yang sebenarnya. Oke, orang tua itu melemparkan beberapa jeruk ke dalam panci timbang. Kemudian tangan dengan lembut memindahkan berat penimbangan. Dan serangkaian gerakan mengalir dengan lancar. Akhirnya, jeruk dimasukkan ke dalam kantong kertas jeruk, 5 pelat tembaga. Ini, Su Baiyi mengeluarkan 5 pelat tembaga dari bagian depan kantong uang dan menyerahkannya kepada orang tua itu. Mengambil jeruk itu, berbalik dan berencana untuk pergi. Tetapi Nangong Sier tua itu mengulurkan 2 jari, 3. Memandang lelaki tua itu dengan rasa ingin tahu. Dan setelah beberapa saat dia bertanya dengan ragu, orang tua, 1 atau 2 jiwa bernilai beberapa koin. Pria, aku bodhisattva buah di kota iblis. Lelaki tua itu masih tersenyum dan menunjukkan giginya yang busuk, terlihat sangat menyedihkan. Gadis, kamu telah mengidentifikasi orang yang salah. Maaf. Nangong Sier menundukkan kepalanya sedikit, lalu mengikuti Su Baiyi pergi. Ada apa? Su Baiyi bertanya. Orang itu barusan adalah Su Loyang, bodhisattva pembantaian, yang merupakan pembunuh terkenal di arena saat itu. Nangong Sier menghela nafas dengan emosi. Saya tidak berharap untuk menjual jeruk di kota iblis. Karena dia membunuh, mengapa dia disebut bodhisattva? Su Baiyi bingung. Karena dia hanya mengambil bisnis dari orang miskin, dia akan membunuhmu selama 3 koin. Tetapi premisnya adalah bahwa pihak lain pasti orang jahat. Jadi itu adalah pembunuhan dan bodhisattva. Nangong Sier dijelaskan. Dia juga orang yang luar biasa. Su Baiyi mengangguk. Pada saat ini, seorang gadis kecil memegang bunga datang ke arah mereka, tersenyum pada mereka berdua. Kakak senior, menurut plot yang biasa di buku obrolan kecil, gadis ini pasti salah mengira kita sebagai pasangan. Dan kemudian berkata bahwa ada gadis cantik di sisiku. Mengapa kamu tidak membelikan bunga untuknya? Bisik Su Baiyi. Nangong Sier sedikit tersipu. Novel apa yang kamu baca? Gadis kecil itu akhirnya berjalan di depan Su Baiyi, yang berdeham dan tersenyum pada gadis itu. Kemudian gadis kecil itu berjalan lurus melewati sisi Su Baiyi. Saya menjual bunga. Saya menjual bunga. Bunga yang baru saya petik di pagi hari gelombang. Su Baiyi tiba-tiba menjadi ketakutan di sana. Bagaimana ini bisa terjadi? Nangong Sier tertawa di samping. Hahaha, kamu bodoh. Kamu pikir hidup itu seperti obrolan ringan. Kakak, jangan menangis. Gadis kecil itu mundur ke sisi Su Baiyi. Meskipun saudari cantik ini tidak akan jatuh cinta padamu, tapi bunga aku masih ingin memberimu 1. Kalau begitu mari kita ambil 1. Su Baiyi menutupi wajahnya dengan 1 tangan dan mengeluarkan piring tembaga dengan tangan lainnya. Tetapi setelah mengambil bunga dari tangan gadis kecil itu, dia tiba-tiba, tunggu. Anda baru saja mendengar apa yang saya katakan. Gadis kecil itu tersenyum ying-ying, tidak terlalu jauh, jadi tentu saja Anda mendengarnya. 30 langkah jauhnya, dan jalan ini sangat bising, Anda tidak bisa dengar apa yang aku katakan. Su Baiyi bertanya dengan bingung. 300 meter jauhnya, aku juga bisa mendengarnya. Gadis kecil itu melompat menjauh. Ini.
Su Baiyi melirik ke belakang gadis kecil itu dan ke Nangong Xier, wajahnya kosong. Nangong Xier mengambil bunga dari tangan Su Baiyi, meletakkannya di hidungnya dan mengendus. Jika Anda menebak dengan benar, nama keluarga gadis kecil itu adalah Tang, dan dia adalah saudara perempuan Yan Xiaotang. 30 meter jauhnya. Itu benar-benar bukan apa-apa. Su Baiyi menghela nafas. Ini adalah jalan pejalan kaki. Ini jelas merupakan jalan jiwa yang rusak. Saya ingin minum. Nangong Xier berbalik dan melihat sebuah di restoran. Ada 4 kata dalam surat. Toko anggur Huang Quan. Su Baiyi menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kakak perempuan, mengapa kamu memilih yang ini?" Karena dia. Nangong Xier menunjuk pria berbaju putih yang berdiri di pintu. Pria itu berpakaian putih, dengan Yu Xiao tergantung di pinggangnya, rambutnya yang panjang berkibar, dan sikapnya yang anggun. Dia menatap lentera toko anggur dengan linglung. "Kakak perempuan, kamu memang wanita biasa. Kamu harus melihat penampilan peminum saat minum," kata Su Baiyi dengan emosi. Nangong Xier menggelengkan kepalanya. "Tidak, saya kira ini bukan peminum, tetapi pemilik restoran ini." "Bos." Su Baiyi terkejut. "Kakak perempuan, dapatkah Anda melihat itu?" Pria di putih berbalik dan melihat kepada mereka berdua. Dia tersenyum dan berkata, "Huang Chunseng adalah pemilik toko minuman keras Huang Quan ini. Saya mendengar bahwa Anda berdua adalah tamu saya di kota iblis. Silakan masuk dan nikmati minumannya." "Ini benar-benar bos." Su Baiyi terkejut. "Dao," tetapi kemudian dia memikirkan nama Huang Chunseng, berbalik dan ingin lari, tetapi ditarik kembali oleh Nangong Xier. "Kakak perempuan, Huang Chunseng, juru masak manusia. Kamu mengatakan bahwa yang adalah roti daging manusia." Su Baiyi berkata dengan cemas. "Dia yang aku cari." Nangong Xier membawa keras Su Baiyi dan berjalan masuk. Setelah Su Baiyi diseret ke dalam toko dan duduk, Huang Chunseng juga kembali dari rumah. Su Baiyi memandangnya dengan cermat lagi, dan melihat bahwa dia berusia sekitar 30 tahun, dengan wajah cerah dan sikap kutu buku. Tidak masalah bagaimana dia tidak terlihat seperti manusia metamorfosis roti. "Jangan takut, toko ini tidak menjual roti lagi." Huang Chunseng menghibur. Su Baiyi menghela nafas lega. "Toko ini tidak menjual roti, apa yang mereka jual?" Huang Chunseng tersenyum dan berkata, "Toko minuman keras Huang Quan, secara alami menjual anggur." "Anggur jenis apa?" Su Baiyi bertanya lagi. "Sup Mengpo." Huang Chunseng tertawa. Su Baiyi berdiri lagi. "Kakak perempuan, aku pergi." "Duduklah." Nangong Xier mengetuk meja dengan ringan. Su Baiyi duduk dengan patuh lagi. "Sup Mengpo. Berapa pot tael perak?" tanya Nangong Xier. Huang Chunseng duduk di seberang Nangong Xier, dan memandang Nangong Xier dengan mata menyipit. "Saya telah berdiskusi dengan pemilik kota bahwa jika dia ingin minum sup Mengpo ini suatu hari, dia akan memberi saya cincin pemilik kota. Di masa depan, nama keluarga kota iblis adalah Huang. 1 teko anggur, 1 kota." Su Baiyi bertanya dengan heran. "Kalau begitu tidak perlu sup Mengpo, anggur apa lagi yang ada?" Nangong Xier sepertinya tidak terkejut dengan jawaban Huang Chunseng. "Dan anggur Huang Quan." Huang Chunseng tersenyum. "Bawakan aku pot," kata Nangong Xier. "Anggur Huang Quan tidak semahal Mengpo Tang, hanya pedang orang baik." Huang Chunseng mengulurkan jari. "Su Baiyi, ayo pergi." Nangong Xier bangkit dan hendak pergi. "Tunggu, tunggu." Huang Chunseng buru-buru mengulurkan tangannya untuk menghentikannya. "Biarkan aku memikirkannya. Biarkan aku memikirkannya." Nangong Xier duduk lagi. "Jika lain kali permintaannya masih terlalu banyak, saya akan langsung membawa adik laki-laki saya pergi." Lalu, Huang Chunseng menggosok pelipisnya. Putra surga menundukkan kepalanya. Nangong Xier berpikir sejenak, lalu mengangguk dan berkata, "Masuk akal. Hei, kakak senior, Anda hanya perlu segelas anggur untuk seni bela diri tertinggi dari sekte surgawi Anda." Su Baiyi berkata dengan cemas, "Apakah Anda gila? Tapi Anda hanya bisa berlatih sendiri, dan Anda tidak bisa menularkannya kepada siapapun, bahkan putra Anda." Nangong Xier melanjutkan, "Tentu saja, belum lagi aku tidak punya anak laki-laki." Huang Chunseng menyentuh dagunya. "Tidak mungkin, aku seorang kasim.
Kalau begitu bawakan anggurnya, kata Nangong Sier. Tunggu sebentar. Huang Chunseng berbalik dan pergi. Melihat dia pergi, Su Baiyi akhirnya bertanya kebingungan di dalam hatinya. Kakak perempuan, siapa orang ini? Anggur Huangkuannya sangat berharga, apakah layak untuk ditukar dengan kaisar? Huang Chunseng, juru masak. Ben He adalah seorang kasim di dapur kekaisaran. Dia dihargai oleh orang bijak hari ini karena keterampilannya membuat anggur yang tak tertandingi. Kemudian, dia dikirim sebagai pengawas bantuan bencana ke Jitianfu untuk mengawasi distribusi makanan lokal dan bantuan bencana. Tetapi pada akhirnya, dia menemukan bahwa pejabat setempat telah mengisi kantong mereka sendiri dengan makanan bencana. Dan dia berbohong tentang bencana itu. Dia tidak ingin bersamanya dan berencana untuk melaporkannya ke pengadilan. Tetapi dia hampir terbunuh pada hari dia pergi. Pada akhirnya, dia membunuh semua pejabat yang dipimpin oleh Jitianfu, dan kemudian membuat roti daging manusia, dan makanan bencana dibagikan kepada para korban bersama-sama, kata Nangong Sier. Bagaimana dengan anggur Huangkuan? Kakak perempuan senior, saya tidak menyadari bahwa Anda adalah orang yang baik dalam pembuatan anggur, Su Baiyi bertanya dengan bingung. Huang Chunseng dicari oleh pemerintah kemudian, dan dia tinggal di sungai dan danau. Orang-orang di sungai dan danau juga menghormati orang baik, jadi dia bergaul dengan baik di sungai dan danau. Tetapi kemudian dikabarkan bahwa Huang Chunseng anggur sangat tidak biasa, jadi semakin banyak orang di sungai dan danau memikirkannya. Untuk menemukannya, maka suatu hari dia tiba-tiba menghilang, sampai seseorang mengetahui bahwa dia muncul di kastil iblis, kata Nangong Sier. Mengapa ini tidak biasa? Su Baiyi bertanya dengan rasa ingin tahu. Minum anggurku dapat meningkatkan kerajaanmu. Huang Chunseng meletakkan sepanci anggur di atas meja. Jadi bagi orang-orang di Jianghu, ini setara dengan pembuatan bir giok Xiangong. Bisakah kamu meningkatkan kerajaanmu? Su Baiyi terkejut, masih ada anggur seperti itu. Berapa banyak yang bisa naik dalam pot seperti itu? Petik 2. Anda akan tahu jika Anda mencobanya. Nangong Sier mengambil pot anggur di atas meja, mengangkat kepalanya dan menuangkannya ke mulutnya. Tapi setelah beberapa saat dia meminum semua anggur di kendi, meletakkan kendi, menyeka sudut mulutnya, tersenyum pada Su Baiyi, dan tertidur. Kakak perempuan, kakak perempuan. Su Baiyi memanggil dengan lembut, tetapi mendapati bahwa Nangong Sier tidak menanggapi sama sekali, dan kemudian bertanya kepada Huang Chunseng, Bos Huang, ada apa dengan kakak perempuan saya? Tentu saja, dia mabuk. Huang Chunseng tersenyum dan menggelengkan kepalanya, hanya minum satu teko sekaligus. Huang mengagumi keberanian ini. Apa maksudmu dengan kalimat ini? Su Baiyi memiliki firasat buruk di hatinya, yang disebut anggur Huangkuan. Tentu saja, pergi ke Huangkuan untuk berjalan-jalan, atau Anda dapat meningkatkan wilayah Anda hanya dengan minum. Bukankah itu terlalu sederhana? Anggur Huangkuan saya hanya bisa diminum sekali dalam hidup saya. Bagaimana caranya? Banyak yang bisa saya minum sekaligus, itu tergantung pada orangnya. Perbedaannya adalah orang yang paling sering saya lihat, minum toples dan langsung pergi dari alam air musim gugur ke alam marsial Dao. Huang Chunseng menyentuh kendi di atas meja. Sangat kuat. Su Baiyi bingung. Lalu seni bela diri macam apa yang masih kamu latih? Kenapa kamu tidak minum saja denganmu? Dan kemudian dia mati. Huang Chunseng membuat gerakan eksplosif, ada ledakan keras, seperti kembang api meledak seperti ini, dan daging dan darahku meledak di sekujur tubuhku. Pada akhirnya, tubuh bahkan tidak bisa disatukan dalam bentuk yang kasar, dan itu menjadi berantakan. Pria itu adalah putra dari sekte besar, dan dia mengejarku dari atas ke bawah, aku hanya bisa bersembunyi di kastil iblis. Lalu apa yang akan terjadi pada kakak perempuanku? Su Baiyi mengeluarkan pedang di samping Nangong Sier. Keturunan keluarga Nangong hanyalah sepanci anggur. Setelah berjalan melalui Huangkuan, mereka selalu dapat kembali. Huang Chunseng menekan pedang di tangan Su Baiyi. Sekarang kakak perempuanmu sedang tidur, dan kamu adalah satu-satunya, satu yang tersisa di sini. Kamu Kasim, jangan katakan hal-hal aneh. Su Baiyi merinding.
Huang Chunseng tersenyum, mengeluarkan sebotol kecil anggur dari tangannya, dan meletakkannya di atas meja. Apakah Anda ingin sebotol anggur Huang Kuan ini? Apa yang Anda inginkan? Jika itu adalah rahasia seni bela diri, jangan, bahkan tidak memikirkannya. Su Baiyi berkata dengan hati-hati. Saya mendengar bahwa Anda adalah murid Xie Kan Hua. Saya ingin melihat bunga-bunga di kabut. Huang Chunseng melambaikan tangannya dengan ringan, dan pintu serta jendela di restoran langsung tertutup, sekilas. Setelah beberapa saat, ketika pintu dan jendela restoran dibuka lagi, dan angin musim gugur bertiup masuk, Huang Chunseng berdiri, dan jubah putih bergoyang tertiup angin. Dia tertawa keras, sangat bagus, sangat bagus. Su Baiyi memandang sebotol anggur Huang Kuan di atas meja dan menelan air liur, dan akhirnya dengan hati-hati membawanya ke dalam pelukannya. Kamu tidak minum? Huang Chunseng bertanya padanya. Aku tidak bisa hanya meminumnya sekali dalam hidupku. Aku tidak terburu-buru. Su Baiyi menjawab, ngomong-ngomong, kamu tidak bisa memberitahu kakak perempuanku tentang ini. Huang Chunseng mengangguk, menatap Nangong. Sier yang mabuk, dengan lemah berkata, Huang Kuan bermimpi. Saya tidak tahu apa yang diimpikan oleh Nona Nangong. Sier, ibu hanya bisa mengantarmu ke sini. Kenapa? Ibu tidak naik gunung bersamaku. Ibu lelah dan tidak bisa berjalan lagi. Ibu, jangan tidur, tidur. Dia tidak akan pernah bangun lagi. Sier, ketika kamu melihat ayahmu di masa depan, ingatlah untuk mengatakan sesuatu padanya. Ibuku sangat merindukannya. Petik 2. Ibu. Dia sudah lama meninggal. Semua orang mengatakan bahwa ayah sudah mati. Bahkan jika dia tidak mati, dia tidak pernah datang untuk melihat kita. Dan aku tidak ingin melihatnya mati begitu mudah. Selalu suatu hari, dia akan datang untuk menemukanmu dan membawamu pulang. Ketika kamu melihat ayahmu, jangan marah padanya. Dia tampaknya bebas dan mudah, tetapi dia sebenarnya sangat bijaksana. Ibu, salju turun dengan lebat, dan jalan ke atas gunung sudah terhalang. Saat wanita cantik itu jatuh sebelum naik gunung, gadis kecil itu melihat ke atas gunung, menggertakkan giginya, menggendong ibunya punggungnya, dan mulai mendaki gunung. Dikatakan bahwa ada istana sekolah di gunung, di mana seorang bijak Konfusianisme hidup, yang merupakan sarjana terbaik di dunia. Bahkan sang ayah, yang berbakat di mulut ibunya, mengatakan bahwa di dunia, dia hanya mendapat satu untaian bakat, dan itu adalah untaian yang ditinggalkan dari akademi. Dengan dia pasti akan bisa menyelamatkan ibunya dan menemukan ayahnya. Tapi saljunya sangat tebal, dan jalan gunungnya sangat curam. Gadis kecil itu menggendong tubuh ibunya selama 1 jam, tetapi dia hanya berjalan melewati lereng bukit kecil. Sepintas, hanya ada salju, hanya gunung, dan tidak ada sama sekali rumah. Ibu, kamu mengatakan bahwa ada sekolah di pegunungan dan ada orang suci di istana. Apakah ayah berbohong padamu? Seperti dia berbohong padamu, dia akan kembali. Sama seperti dia berbohong padamu, dia tidak akan mati dengan mudah. Kamu mengatakan bahwa karena ada orang suci yang baik dan baik, mengapa dia tidak dapat membantu kita di kaki gunung? Kita harus melakukan perjalanan yang begitu jauh dan mendaki gunung yang begitu tinggi. Jangan sampai berhenti. Gadis kecil itu menyeka air matanya dan berkata dengan suara menangis, aku sangat lelah, aku sangat kedinginan, aku tidak bisa berjalan. Tiba-tiba gadis kecil itu merasakan beban yang berat, di pundaknya tampaknya telah banyak meringankan. Dan dia berbalik dengan terkejut. Dia berbalik dan menemukan seorang anak laki-laki berbaju putih memegang tubuh ibunya untuknya. Siapa kau? Tanya gadis kecil itu. Saya juga seseorang yang ingin naik gunung. Anak laki-laki kecil itu tersenyum padanya dan berkata, ayo naik gunung bersama-sama. Tapi jalan gunung terlalu jauh. Dan apakah benar-benar ada sekolah di jalan itu? Gunung. Gadis kecil itu menundukkan kepalanya dan bertanya. Percayalah, aku bisa mengatasinya. Anak kecil itu menyemangati. Gadis kecil itu menyalakan kembali harapan di hatinya, mengangguk penuh semangat, dan terus berjalan mendaki gunung. Dari siang ke malam, setelah malam turun, salju menjadi jauh lebih kecil.
Anak laki-laki dan perempuan kecil itu berbicara tentang beberapa legenda tentang sekolah, dan jalan mendaki gunung tampaknya tidak terlalu sulit. Ketika sinar cahaya pertama memasuki hutan di pagi hari, mereka akhirnya berdiri di depan sebuah rumah besar. Ini adalah akademi. Gadis kecil itu berkata dengan terkejut. Ya, ini akademi. Sebuah suara muda terdengar di samping gadis kecil itu. Gadis kecil itu menoleh dan menemukan seorang pria di sini berdiri di samping bocah lelaki itu, menggaruk-garuk kepala bocah lelaki itu dengan lembut, lalu tersenyum dan memandang padanya. Kamu, gadis kecil itu memandang pria di sini dengan keintiman yang tak bisa dijelaskan. Aku kakak keduamu. Pria di sini masih tersenyum cerah. Sier, kamu jauh lebih berani dari sebelumnya. Saat itu, kamu tidak bisa menahannya lagi ketika kamu hanya berjalan setengah jalan, gunung itu. Kakak laki-laki kedua, gadis itu menyentuh kepalanya, merasa seolah-olah kepalanya akan pecah. Ya, begitulah cara dia naik gunung saat itu. Tetapi ketika dia setengah jalan mendaki gunung, dia jatuh. Dan ketika dia bangun lagi, dia sudah berbaring di ranjang sekolah. Jadi, ini mimpi. Gadis kecil itu menjawab. Kakak laki-laki kedua tersenyum dan mengangguk, ini mimpi. Xiao Xier, kamu sudah lama tidak memimpikanku. Gadis kecil itu menyeka air matanya. Kakak kedua, aku sangat merindukanmu. Itu akan lebih baik jika kamu masih di sini. Jangan katakan itu, kamu sudah sangat baik sekarang. Kakak senior kedua menatap bocah lelaki di sampingnya. Juga, kamu memiliki orang lain yang layak untuk saling mendukung. Dia, siapa dia? Gadis kecil itu bertanya-tanya. Ya, siapa kamu? Kakak senior kedua juga menundukkan kepalanya dan bertanya. Bocah laki-laki itu mengangkat kepalanya dan berkata dengan bangga, namaku Subai. Subai. Gadis kecil itu bergumam. Ini, kakak senior. Sebuah suara datang dari luar. Subai. Gadis kecil itu mengangkat kepalanya. Kakak senior. Suara di luar hari itu tiba-tiba meningkat dan itu seperti guntur. Nangong Sier terbangun dari mimpinya dalam sekejap. Dia membuka matanya dan mengangkat tangannya sedikit, hanya untuk melihat pedang orang baik yang awalnya dipegang oleh Subai tiba-tiba terlepas, dan terbang ke atas dan ke bawah ruangan. Sebelum kembali ke Nangong di tangan Sier, Nangong Sier berdiri dan mengayunkan pedang panjangnya dengan lembut. Pintu, jendela, meja dan kursi di restoran hancur oleh energi pedang dalam sekejap. Dia menatap pedang di tangannya dan bergumam, aku baru saja bermimpi. Mimpi Huang Quan. Subai bertanya, mimpikan kamu, kata Nangong Sier dalam keadaan kesurupan. Aku Raja Neraka. Subai bingung. Adegan. Nangong Sier menghela nafas pelan dan melambaikan pedang panjang itu lagi. Gadis. Huang Chunseng menjentikkan lengan panjangnya untuk bertemu dengan pedang Qi Nangong Sier. Tetapi pedang Qi itu begitu besar dan tidak kekal sehingga menghancurkan lengan panjang Huang Chunseng menjadi berkeping-keping. Dia menghela nafas pelan. Pedang gadis saat ini tidak cukup baik. Misalnya, ini hanya sebuah film, tapi ini luar biasa. Saya sudah memasuki alam Fuyao, dan sekarang saya seharusnya berada di alam akhir dunia. Nangong Sier sepertinya masih bermimpi, dan di sana selalu terdengar kesurupan dalam suaranya. Hanya sepanci anggur, apakah itu sebuah kerajaan? Dari cakrawala. Tapi gadis, kamu. Huang Chunseng memandang melihat toko anggur yang berantakan. Aku khawatir itu hanya satu langkah lagi dari akhir seni bela diri. Subai menghela nafas, bukankah itu Tuan Kota Mo segera? Tuan muda bercanda, kami Tuan Kota Mo sudah menguasai 4 alam. Huang Chunseng tersenyum. Tetapi untuk penguasa besar dan kecil di luar kota, Nona Nangong juga memiliki kekuatan untuk bertarung. Menghancurkan 4 alam. Apakah seni bela diri sudah berakhir? Subai bertanya dengan bingung. Martial Dao adalah yang tertinggi, dan tentu saja ada juga Dao of Heaven, kata Huang Chunseng pelan. Nangong Sier mengambil kembali pedang Liang Ren, menghela napas lega, dan mengangguk kepada Huang Chunseng. Terima kasih, Tuan Huang. Tidak terima kasih. Meja, kursi, pintu, jendela, dan 60 tael perak. Huang Chunseng mengulurkan tangannya. Terima kasih sudah dengerin alur film sampai akhir. Lanjut ke episode selanjutnya ya.